dimanapun berada. Selamat datang di podcast Suara Rimba, cerita kami untuk negeri. Kami adalah CPNS dari Kementerian Kehutanan yang sedang menjalani pelatihan dasar CPNS. Di episode kali ini, kami akan ngobrol santai tapi penuh makna dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa dalam kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Sebelumnya, kenalin, aku Salwa dari Balai Besar KSDA Riau selaku host di episode kali ini. Sebelum kita mulai, yuk kenalan dulu sama teman-teman luar biasa yang akan jadi narasumber pada podcast hari ini. Aku mau Kak Hani selaku narasumber kita yang pertama. Kenalan dulu dong, Kak. Oke, halo semuanya Sobat Hijau. Perkenalkan, nama aku Hanija Esther, biasa dipanggil Hani. Aku dari BBKSDA Sumatera Utara sebagai PEH atau Pengendali Ekosistem Hutan. Halo, salam kenal Kak Hani. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, Kak Rini. Boleh kenalan dong, Kak? Halo teman-teman Sobat Hijau, perkenalkan aku Rini Utari, biasa dipanggil Rini. Aku adalah pelatih dan perawat satwa liar di Balai Besar KSDA Riau. Halo, salam kenal Kak Rini. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kita yang ketiga, itu Kak Afif. Halo, perkenalkan. Nama saya Fahri Afif Maulana sebagai Peranata Keuangan APBN dari Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Salam kenal Kak Afif. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Kak Angga. Oke, halo sobat semuanya. Perkenalkan, nama aku Maisa Deva Revangga, bisa dipanggil Angga. Aku di sini sebagai Polhut dari BKSDA Jatim. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Nah, itu dia tadi perkenalan dari narasumber kita yang luar biasa ya hari ini. Oke, kita mulai dari hal yang mendasar dulu ya, teman-teman. Menurut kalian, apa sih makna cinta tanah air dalam konteks tugas kita di Kementerian Kehutanan? Aku mulai dari Kak Rini dulu deh, Kak Rini. Sebagai perawat satwa ya, cinta tanah air itu bukan sekedar menghormati simbol negara, tapi juga menjaga kekayaan alam yang ada di dalamnya. Contoh, setiap kali aku merawat satwa, baik hasil sitaan atau evakuasi, nah aku merasa sedang menjaga warisan bangsa. Karena satwa endemik Indonesia itu kan bagian dari identitas negara kita ya. Dan melindunginya berarti mencintai negeri ini. Ya, benar banget. Keren banget nih jawaban dari Karini. Dengan kita melindungi satwa endemik dari Indonesia, itu artinya kita melindungi dan mencintai negara kita sendiri. Oke, kalau misalnya dari sisi pengendali ekosistem hutan, gimana nih Kak? Kak Hani, boleh dong pendapatnya? Oke ya, oke. Aku dari pengendali ekosistem hutan ya. Kalau aku sendiri melihat cinta tanah air itu berarti memastikan alam Indonesia itu tetap lestari. Jadi kami sebagai PEH itu melakukan pemantauan habitat, lalu pengendalian ekosistem, sorry ya, lalu ada juga pemulihan pemulihan hutan yang rusak gitu ya. Jadi bagi aku sendiri menjaga keseimbangan alam sama artinya dengan menjaga keberlanjutan hidup bangsa. Karena tanpa hutan dan ekosistem yang sehat, kita tidak punya masa depan. Gitu. Wah, keren banget nih dari Kak Hani selaku pengendali ekosistem hutan. Oke, lanjut ya. Kita semua ini kan masih muda ya dan baru menapaki langkah sebagai ASN. Nah, menurut teman-teman, gimana nih caranya kita sebagai generasi baru di Kementerian Kehutanan bisa menggugah rasa cinta tanah air di era modern ini? Karena tadi Kak Hani dan Kak Rini udah, aku pengen dengar dari Kak Afif. Oke, cinta tanah air ya. Sebelumnya, cinta tanah air itu adalah bentuk sikap bela negara. Dan menurut aku, kita harus mengenal dan mengetahui tentang tanah air kita terlebih dahulu, agar kita tahu alasan kita cinta tanah air. Ya kan? Dan kalau dari sisi pengelolaan keuangan, cinta tanah air itu diwujudkan lewat integritas. Kami bertanggung jawab memastikan dana negara digunakan dengan transparan dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang kita kelola itu adalah amanah rakyat dan memastikan itu kembali untuk kelestarian alam. Itu adalah bentuk pengabdian dan kontribusi kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke, keren banget nih pendapat dari Kak Afif ya. Oke, lanjut aku mau denger nih pendapat dari Kak Angga. Oke, kalau buat aku sendiri sih ya, cinta tanah air tuh bentuk
diwujudkannya lewat keberanian menjaga dan menegakkan aturan. Aku sendiri sebagai polisi hutanan dan kami juga turut langsung ke lapangan untuk melindungi kawasan konservasi dari ancaman pemburuan, perambahan, dan kebakaran hutan. Tapi di sisi lain, cinta tanah air juga berarti membangun kesadaran masyarakat. Karena menjaga hutan itu bukan hanya tugas Polhut, tapi tugas kita semua. Gitu. Bener, setuju banget nih sama Kak Angga. Karena menjaga hutan itu bukan cuma tugas Polhut, tapi tugas kita semua. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara tentang visualisasi bangsa, menurut teman-teman, bangsa Indonesia yang ideal itu seperti apa sih kalau dilihat dari sudut pandang kehutanan dan konservasi? Boleh dong pendapatnya dari Kak Hani? Oke, kalau bagi aku, visualisasi bangsa itu adalah masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis ya dengan alam. Jadi aku sebagai aku itu sadar bahwa menjaga keharmonisan dengan alam, yaitu kita nih sebagai Kementerian Kehutanan gitu ya, bersama-sama dengan masyarakat harus mengelola sumber daya secara bijak dan berkelanjutan. Contohnya dengan tidak membakar hutan, lalu tidak melakukan perburuan satwa dilindungi, dan juga pastinya harus berkolaborasi untuk sama-sama menjaga hutan kita agar tetap hijau. Oke, kalau menurut Kak Rini gimana? Kak Rini, perawat satwa. Oke, kalau bicara soal visualisasi bangsa ya, aku membayangkan bangsa yang menghargai makhluk hidup lain. Ketika masyarakat menghentikan perburuan liar dan memilih melindungi satwa, nah disitulah nilai kemanusiaan sejati itu muncul. Karena mencintai satwa berarti mencintai kehidupan itu sendiri. Oke, kalau misalnya dari polisi hutan, ini boleh nggak minta pendapatnya Kak Angga? Kalau aku sendiri sih melihat visualisasi bangsa itu adalah bangsa yang berani menjaga keutuhan alamnya, bangsa yang tegas menegakkan hukum, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gotong royong dalam pelestarian lingkungan, gitu. Oke, terakhir aku minta pandangan dari Kak Afif selaku peranata keuangan. Oke, menurutku visualisasi bangsa itu salah satunya berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara ya. Itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan cara menumbuhkan jiwa yang berintegritas, jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, alam, dan keuangannya. Bangsa yang mengutamakan keberlanjutan bukan hanya keuntungan sesaat. Itu kali ya. Wah, luar biasa banget nih pandangan teman-teman semua. Sebagai penutup, aku boleh dong minta satu kalimat refleksi singkat dari masing-masing tentang apa sih arti bangga berbangsa dan bernegara Indonesia bagi kalian pribadi. Jadi, menurut aku bangga berbangsa berarti ikut menjaga satwa dan alam Indonesia, warisan yang tidak ternilai harganya. Bangga melayani bangsa adalah bangga untuk bisa melindungi hutan dan ekosistem yang menjadi penopang hidup kita semua. Bangga karena menjadi bagian dari garda terdepan melindungi hutan Indonesia. Bangga karena mendapat kepercayaan mengelola amanah dari rakyat untuk kelestarian negeri. Dan aku selaku host mau nambahin juga, bangga berbangsa dan bernegara artinya terus berbuat baik sekecil apapun demi Indonesia yang lestari dan berdaulat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, Suara Rimba Cerita Kami untuk Negeri. Semoga semangat ini bisa menular dan menggugah rasa cinta kita semua pada tanah air. Salam lestari. Salam Salam lestari. Mari. Oke.